Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin tanggal 18 Januari 2021. Pembelajaran tematik via Google Classroom bersama dengan Pak Rohman ya. Eh, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Kemarin ada yang tanya, Pak, untuk lombanya itu dikirim di mana? Lombanya dikirim di sini. Ini ya. Bitly pendaftaran Adfest 2021 ini saja diklik. Seperti ini nanti akan masuk pada kolom Bitly. Ya, informasinya ada di sini semua, peraturannya ada di sini, silakan dibaca ya. Jadi nanti ini tidak di-share di WA karena kalau di WA pasti ada banyak kegiatan dan tertumpuk. Ini nanti tinggal gabung grup WA-nya, nanti masuk grup WA melalui link ini atau langsung eh, cuci tangan di sini atau ya, lombanya dikirim di sini gitu ya. Gabung grup WA-nya ini. Mari kemudian kirim-kirim karyanya di sini. Ya, peraturannya ada di sini. Ini atau peraturannya ada di sini ini sama saja. Ini peraturannya. Ya. Oke. Tugas hari ini sekarang silakan nanti masuk ke tugas kelas. Tematik 6. Ya, saya tugaskan ya. Saya tugaskan jam 8 tadi jam 8 ini sekarang posisinya kalian sedang meet dengan Pak Dean. Nanti buka ya. Dibuka ini. Mana ya? Nah, ini itu. Tugas bahasa Indonesia PDF. Yang PDF ini dibuka dulu, dibaca. Ya. Nah, inilah gampangannya ya. Ini sama saja nanti muncul seperti ini. Nanti tulis nama sama kelas di kertas. Ngerjakannya adalah membuat peta konsep. Ya, peta konsep. Menggunakan, nah, perhatikan ya. Gunakan gunting, kertas HVS, lem, dan alat tulis. Kemudian langkahnya, carilah satu buah teks dari media cetak mengenai pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan kalor dari media cetak. Media cetak itu apa saja? Bisa koran, bisa majalah, bisa apa ya? Istilahnya buku-buku yang ada di rumah, ya. Kalau Polnotok nggak ada, baru lari ke internet. Ya, internet adalah opsi terakhir. Diusahakan dari koran atau majalah terlebih dahulu atau bacaan-bacaan yang ada di rumah. Apakah harus memanfaatkan kalor, Pak? Enggak wis. Pokoknya intinya teks eksplanasi. Ya, kalau ada ya ini pemanfaatan kalor. Kalau nggak ada, ya teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Nanti saya jelaskan di pembelajaran hari ini. Gunting dan tempelkan teks media cetak tersebut pada kertas HVS. Bacalah teks media cetak tersebut dengan teliti. Jelaskan isi teks media cetak tersebut. Carilah caranya boleh pilih salah satu. Ya, jadi kamu baca itu teksnya yang ada yang kamu temukan di rumah atau yang kamu cari. Baik itu nanti menggunakan misalkan nggak ada notok ya menggunakan internet ya. Berarti kalau menggunakan internet ya harus ini ya harus sesuai ini. Kalau yang nggak menggunakan internet boleh sesuai dengan apa yang ditemukan di rumah. Dan difoto terlebih dahulu bacaannya sebelum digunting-gunting, bacaannya difoto terlebih dahulu. Perhatikan ya. Oke. Caranya, jelaskan isi teks media cetak tersebut melalui peta konsep dan buatlah kesimpulannya. Jadi membuat peta konsep sama kesimpulan. Ya, gampang lah peta konsep ya. Jelaskan isi teks media cetak tersebut melalui pokok pikiran dan buatlah kesimpulan. Ini cara satu atau cara dua. Boleh pilih salah satu. Kalau ini buat peta konsep. Kalau yang ini buat apa? Pokok pikiran. Pokok pikiran itu nanti seperti apa? Nanti saya jelaskan. Jadi ada dua cara tugasnya. Boleh hanya pilih salah satu. Cara satu adalah peta konsep. Cara dua adalah membuat pokok pikiran melalui apa? Pokok pikiran dan buatlah kesimpulan dari diagram. Menggunakan diagram, diagram ya. Ini diagram, ini peta konsep. Nanti saya jelaskan yang diagram seperti apa. Hiaslah kertas HVS dengan rapi, foto hasil kerjamu dan kirim di Google Classroom tematik pada form yang sudah disiapkan. Ya, jadi nanti dikirim di sebelah mana? Ini ya. Ini ada contoh. Ini contoh. Nanti kamu print saja. Print. Nah, ini adalah contoh peta konsep.
Ini peta konsep, ini contoh kedua, ini di print nanti juga sama, ini namanya diagram. Contoh diagram. Ya, ini kesimpulannya. Jadi kayak gini misalkan ya. Ini nanti mungkin digunting-gunting, kemudian ditempel di sini. Digunting, tempel di sini, kemudian ini kesimpulannya ya tulis tangan. Seperti itu. Ini, kemudian ini adalah pembahasan kita. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Jadi hari ini adalah kita membuat peta konsep dengan dari teks eksplanasi. Tadi kalau tugas utamanya adalah mencari bahan bacaan kalor, pemanfaatan kalor. Ya sesuai dengan IPA yang diajarkan oleh Pak Lutfi. Masih ingatkah kalian dengan teks eksplanasi? Ya. Saya harap masih ingat ya, karena ini dibahas di awal sekali pembelajaran. Apa ya? Yaitu teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Adapun informasi dalam teks eksplanasi disajikan sesuai data dan fakta. Jadi nanti misalkan nggak menemukan tentang kalor, ya kalian cari di internet, sekalian gambarnya, cari tentang berita-berita yang kekinian, seperti jatuhnya Sriwijaya Air, Semeru yang meletus, Gunung Merapi di Jawa Tengah yang meletus, ya, Jogja dan Jawa Tengah yang meletus, kemudian gempa di Majene Sulawesi, kemudian banjir di Kalimantan, ya, kemudian apa berita yang kekinian hari ini, ya, karena memang saat ini Indonesia sedang dirundung bencana, ya, ada banyak sekali bencana mulai dari gempa, longsor, kemudian gunung meletus, kalau pesawat air jatuh ini biasanya human error, ya, atau kesalahan daripada manusia. Peta konsep itu satu berisi informasi. Ya, kamu bisa menuliskan sebuah informasi penting dari bacaan yang kamu baca. Yang kedua berisi pengertian ya. Jika mengandung makna khusus bisa dituliskan juga. Ya, yang utama adalah kira-kira hal utama apa yang dibahas dalam teks tersebut. Misalkan bahasnya adalah tentang apa namanya? Gunung meletus berarti ya hal utamanya adalah gunung meletus. Kamu jelaskan gunung meletus itu seperti apa, pembelajarannya apa, gitu ya, ditulis di dalam peta konsep. Ini adalah bacaan tentang yang tadi yang di Google Classroom. Ini saya potong di sini. Ya, jadi dicari dulu informasi pentingnya. Paragraf satu informasi pentingnya kira-kira adalah ini. Wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar yang terbuat dari batu bata merah dan di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Paragraf kedua, banyak koki internasional yang memasak menggunakan teknik wood fire karena panas yang dihasilkan dapat membuat aroma makanan terasa lezat. Paragraf ketiga, kemudian kata kunci. Ya, dari bacaan mana? Bacaan ini tadi. Ya, dari paragraf satu dicari yang penting apa, paragraf 2 dicari yang penting apa. Bukan ide pokok ya, bukan ide pokok. Paragraf 3 dicari yang penting apa, kemudian disimpulkan di sini ditulis dulu. Ini kira-kira adalah oret-oretannya. Kemudian dituliskan dalam peta konsep seperti ini. Teknik memasak wood fire. Ini peta konsep seperti yang biasanya kamu belajar di sekolah. Ya, tujuannya apa sih membuat peta konsep ini? Jangan lupa di bawahnya dikasih kesimpulan ya. Tujuannya adalah memudahkan belajar atau meringkas catatan ya supaya lebih menarik saja. Nanti bisa dihias, mungkin dikasih hiasan-hiasan apa, misalkan hiasan COVID atau hiasan apa. Contoh teks kedua ada tunggu jimat. Nah, ini adalah bacaannya sama nanti saya ada di classroom ya. Kemudian kamu cari beberapa hal-hal yang penting menggunakan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari kata jimat? Energi hemat, gitu ya. Siapa yang membuat tugu jimat? Supriyanto. Pertanyaan, mengapa tugu jimat ini yang pertanyaannya kamu karang sendiri? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini kamu karang sendiri ya. Contoh paragraf, mengapa tugu jimat dikatakan cukup efisien? Ya, ini adalah pertanyaan yang harus kamu karang sendiri. Ini contoh peta konsep dengan bentuk diagram. Ya, jadi bentuk diagram ya sama saja ya sebenarnya ya mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya terserah nanti kamu pakai yang ke satu atau yang kedua. Judulnya ditulis dulu di tengah, mungkin dibesarkan, dihias, mungkin dikasih bunga-bunga, kemudian orang bermasker, kemudian kamu bisa gambar apa, taruh sini, kemudian hias diwarnai gitu ya. Yang menarik ya saya kasih nilai yang tertinggi gitu. Kemudian sebelah sini kasih tarik tanda panah, yang penting, tarik tanda panah, sesuatu yang penting, tanda penting gitu ya. Seperti itu. Insya Allah pahamlah karena sejak sejak kamu di SD Al Akbar sudah diajarin membuat peta konsep.
Kemudian jangan lupa kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ya, tujuan di meta konsep adalah mempermudah dalam belajar menyimpulkan info penting dari bacaan yang dibaca. Apa sih gunanya peta konsep ini? Ya, gunanya adalah menyimpulkan itu tadi hal-hal yang penting ya. Masih berlanjut, perhatikan. Nah, jangan di-skip ya. Saya beritahu bahwa nilaimu ini kalau memang kamu tidak memperhatikan ya saya tulis kosong ya. Karena sesuai perjanjian kita ya eh, apa harus dikerjakan sesuai harinya. Ini adalah dokumen Dapodik. Ada Awan belum mengisi hobi sama cita-cita, Ferdi, kemudian Vian, Intan, Hafiz Bukhori, Nadia, Anaya, Rifano, dan Sevi Galang dan Yahya. Mohon para wali murid untuk bisa proaktif mengisi data yang kami butuhkan. Ini data untuk Dapodik. Kalau anak-anak ini nggak ngisi, ya saya isi ngawur, ya saya isi ngawur di Dapodiknya. Itu amat ya. Salah gak ngereken. Nanti ya wis pokoknya kiriman dewe ya, kiriman dewe baik itu eh, WA grup ataupun WA pribadi. Ini adalah nilainya. Ya, yang kosong ya saya tulis kosong karena nggak mengerjakan. Ya, seperti biasanya. Kemudian apalagi ya? Sudah ya, ini tanya lomba ya di sini. Kemudian kalau lihat nilai ya di sini. Ya, ini nilai per tanggal berapa kemarin hari Jumat ya. Kemudian yang menyusul-menyusul belum saya update. Itu saja. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.